Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alvin Mustikawan MPD selaku dosen pembimbing di kelas RA2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Astri Istridia, PPG Guru Kelas RA Daljab 2021 dari Kabupaten Lamongan. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Pembelajaran Sains di Kelompok A, RA Mukorobin, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di proposal PTK saya. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka dan hipotesis tindakan yang meliputi kajian pustaka, kerangka berpikir, hipotesis tindakan. Selanjutnya metodologi penelitian meliputi sumber penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan, sumber data, deskripsi persiklus, teknik pengumpulan data, validasi data, dan analisis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Brains.co.id 2018. Dalam pengembangan kemampuan kognitif anak dapat dilakukan ayah bunda dan guru, salah satunya dengan pembelajaran sains. Saat ini, penulis akan menggunakan pembelajaran sains makhluk hidup, yakni pembelajaran di mana guru atau orang tua akan mengajak anak-anak untuk bereksplorasi tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini, anak-anak akan diajak untuk mengenal tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, di mana melalui kegiatan ini, anak dapat belajar tentang ciri-ciri, siklus hidup, dan tempat hidup tumbuhan atau hewan. Kompas.com 2020. Inilah tantangan bagi guru di masa-masa pandemi COVID seperti ini. Guru dituntut harus bisa menyusun kegiatan pembelajaran menarik, kreatif, inovatif, dan tidak membosankan bagi anak didik, serta bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan bahan atau alat yang ada di sekitar lingkungan mereka, sehingga bisa meningkatkan 6 aspek perkembangan pada anak. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul Peningkatan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Pembelajaran Sains di Kelompok A RA Mukorobin, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yaitu terdiri dari masih rendahnya kemampuan kognitif pada anak dikarenakan orang tua di rumah belum bisa menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan kegiatan yang diberikan oleh guru kurang menarik perhatian anak atau monoton. Diperlukannya pembelajaran yang menarik, mudah dilaksanakan, mudah mendapat bahan atau alat di lingkungan sekitar anak didik sesuai tingkat usia dan mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui penerapan pembelajaran sains pada kelompok A RA Mukorobin, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian analisis masalah. Analisis masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan kognitif anak.
kelompok A, RA Mukorobin, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022 dikarenakan orang tua di rumah belum bisa menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan kegiatan yang diberikan guru kurang menarik perhatian anak atau monoton, sehingga diperlukannya pembelajaran yang menarik, mudah dilaksanakan, mudah mendapat bahan atau alat di lingkungan sekitar anak didik sesuai tingkatan usia dan mampu meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah di penelitian saya adalah apakah melalui pembelajaran sains kemampuan kognitif pada anak kelompok A RA Mukorobin Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun pelajaran 2021-2022 bisa meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah di penelitian ini dilakukan pada anak kelompok A RA Mukorobin Deket Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun pelajaran 2021-2022. Variabelnya X penelitian ini yakni variabel X yaitu pembelajaran sains. Variabel Z penelitian ini rendahnya kemampuan kognitif anak kelompok A RA Mukorobin Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru yaitu meningkatkan kinerja guru dalam menyusun pembelajaran daring yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Guru lebih banyak belajar akan teknologi informasi yang berkembang saat ini dan menggunakannya untuk memperlancar kegiatan pembelajaran di lembaga masing-masing. Meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran. Selanjutnya manfaat bagi anak. Anak bisa lebih leluasa untuk bereksplorasi dengan lingkungan alam di sekitar mereka yang dikemas dalam kegiatan belajar sehingga bisa meningkatkan aspek perkembangan kognitif khususnya dan aspek perkembangan lain pada umumnya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi orang tua. Bagi orang tua, lebih bisa membimbing anak untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya melalui pembelajaran sains dengan mengenalkan lingkungan alam sekitar mereka dengan materi dan kegiatan yang diberikan oleh guru. Untuk lembaga, memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan proses pembelajaran di lembaga masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu bab 2 tentang kajian pustaka hipotesis tindakan. Kajian pustaka. Pengertian kognitif. Kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses pemikiran manusia, sedangkan dalam arti umumnya adalah proses mental manusia meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Pujiati dan Maskuri 2016, bahwasanya kognitif diartikan sebagai kemampuan belajar berpikir atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru, kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitarnya, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Elok Firda 2020. Selanjutnya yaitu pentingnya aspek perkembangan kognitif pada anak usia dini. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan murid dan sumber belajar dalam situasi belajar. Dengan kegiatan pembelajaran diharapkan guru mampu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pendidikan sikap spiritual sosial pada anak, yang mana di sini karena anak didik kita adalah anak usia dini, maka pembelajaran dilakukan kegiatan belajar sambil bermain. Salah satu pengertian pembelajaran dikemukakan Gage 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Permasalahannya di sini adalah tatkala guru sudah menyusun kegiatan, namun pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kegiatan dilakukan di rumah dengan pendampingan orang tua,
meskipun sebelumnya guru sudah memberi panduan mengenai kegiatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran sains. Pengertian pembelajaran sains salah satu pembelajaran dikemukakan oleh Jejne 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian pengertian sains. Pembelajaran sains adalah kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar di mana guru mengajak anak untuk bereksplorasi dengan lingkungan sekitar mereka dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap spiritual dan sosial. Sains atau pengetahuan dalam anak di usia dini yakni pembelajaran atau pengetahuan yang diperoleh anak melalui kegiatan-kegiatan eksplorasi dengan lingkungan alam sekitar anak. Misalnya, belajar mengapa balon jika ditiup akan mengembung. Selanjutnya yaitu pembelajaran sains untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Pembelajaran sains dapat dalam pelaksanaannya secara otomatis sudah masuk ranah pengembangan kognitif. Karena di sana anak diajak untuk bereksplorasi di mana ia akan berpikir, menanya, menelaah, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan yang dia lihat dan dilaksanakan di kegiatan belajar. Sedangkan kognitif adalah proses berpikir dari anak tersebut. Jadi di sini sudah bisa disimpulkan bahwa pelajaran sains merupakan salah satu pembelajaran. Hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini yaitu dengan melakukan pembelajaran sains sebagai upaya peningkatan kemampuan kognitif pada anak kelompok A, RA Mukorobin, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah anak kelompok A, RA Mukorobin, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan, tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 12 anak. Selanjutnya tempat dan waktu pelaksanaan adalah di RA Mukorobin Dekat, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Adapun waktu pelaksanaan adalah bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021. Kemudian selanjutnya yaitu sumber data. Terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari subjek langsung yang berupa observasi, wawancara kepada subjek yang diteliti, subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepala sekolah, guru, teman sejawat di sekolah. Kemudian deskripsi per siklus terdiri dari 3 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, refleksi, siklus yang pertama. Kemudian siklus yang kedua dan siklus yang ketiga yaitu sama perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, refleksi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini yaitu observasi, wawancara, terdiri dari observasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun alat-alat untuk pengumpulan datanya berupa lembaran observasi, lembar wawancara, dokumentasi kegiatan siswa, yang berupa video maupun foto hasil karya yang dikirim kepada guru kepada guru yang diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu
validasi data. Validasi data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi menurut Sugiono yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Secara keseluruhan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu, dan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber di mana validasi dilakukan melalui kolaborasi dengan teman sejawat. Triangulasi metode di mana untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui observasi wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif di mana data analisis dengan membandingkan pada kondisi awal, yakni rendahnya kemampuan kognitif anak. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus pertama, kemampuan kognitif yang dilakukan dengan kegiatan sains bisa meningkat menjadi beberapa persen. Selanjutnya dilakukan refleksi dan tindakan siklus berikutnya. Dan di sini adalah instrumen-instrumen yang dapat saya gunakan untuk penelitian saya, yaitu menggunakan alat penelitian, lembar alat penelitian kemampuan guru APKG PKB 1, lembar penilaian kemampuan merencanakan perbaikan kegiatan pengembangan, kemudian alat penilaian kemampuan guru PKB 2, lembar penilaian kemampuan melaksanakan perbaikan kegiatan perkembangan. Kemudian saya juga menggunakan pedoman peskoran refleksi dan instrumen-instrumen untuk menilai anak. Ini ada penilaian anak skala pencapaian perkembangan, kemudian ada penilaian catatan anekdot kelompok A. Kemudian juga ada instrumen-instrumen. Kemudian ada lembar refleksi setelah melakukan pembelajaran. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh guru yang diteliti. Kemudian ada RPP juga, RPP yang saya gunakan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Demikian dari presentasi dari proposal PTK saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan.